Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurasi, dan dia pemimpin Quraisy. Dia paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang merawat Rasul sejak kecil, menolong Rasul, menjaga Rasul, melindungi Rasul, dan dia ayah daripada Khalifatul Islam yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan Abu Talib adalah orang yang sangat disegani oleh Quraisy dan pemimpin yang sangat mulia yang ditaati, walaupun secara fisik Abu Talib ini orangnya agak pincang kalau jalan. Lah Abu Talib ini menikah dengan seorang wanita namanya Fatimah bintu Asad. Kemudian dikarunia anak, di antaranya Talib, kemudian Uqail, kemudian Ja'far, kemudian Ali, kemudian Ummu Hani, kemudian Jamanah, kemudian Asma, kemudian Raithah. Itu semua anak-anak Abu Talib. Jadi banyak anaknya, tetapi Allah takdirkan miskin. Sudah miskin banyak anaknya, itulah Abu Talib. Lah ketika meninggal Abdul Muttalib, ayahnya, maka Abdul Muttalib berpesan kepada Abu Talib agar supaya Abu Talib merawat Rasul. Akhirnya kemudian karena wasiat daripada Abdul Muttalib, maka Abu Talib pun kemudian merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup bersama Abu Talib. Bahkan Abu Talib lebih sayang kepada Rasul dibandingkan anak-anaknya. Ada yang mengatakan Abu Talib ini kunyah, gelar. Lalu namanya siapa Abu Talib ini? Ada yang mengatakan namanya adalah Syaibah. Abu Talib itu ada yang mengatakan namanya adalah Syaibah. Ada yang mengatakan namanya Imran. Ada yang mengatakan namanya Kanitah. Ada juga yang berpendapat namanya Abdu Manaf. Tetapi yang masyhur nama Abu Talib adalah Syaibatul Syaibah. Syaibah itu yang masyhur nama daripada Abu Talib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, masih usia belasan tahun, 12 tahun, Abu Talib ini suatu ketika pernah mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk safar. Awalnya Abu Talib tidak mau mengajak Rasul karena masih kecil, 12 tahun. Sementara perjalanan dagang ini kan dari Mekah ke Syam itu cukup jauh, berbulan-bulan. Tapi karena Nabi SAW kecil itu mengatakan kepada Abu Talib tidak mau ditinggal, makanya dengan sangat sayangnya Abu Talib terpaksa membawa Rasul dalam berniaga menuju Syam. Lah di tengah jalan berjumpa dengan Buhairah Rahib. Lah Buhairah Rahib ini memaksa Abu Talib jangan melanjutkan perjalanan, karena Buhairah tahu bahwa yang dibawanya bukan manusia biasa tapi Nabi. Maka demi menjaga keselamatan anak angkatnya sekaligus keponakannya, maka Abu Talib pun kemudian mengembalikan Rasul ke Mekah karena khawatir yang diucapkan Buhairah itu menjadi sebuah kenyataan. Tentu karena sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi SAW beranjak di usia 25 tahun, kemudian menikah dengan Khadijah, maka yang meminangkan Rasul kepada Khadijah adalah Abu Talib. Bahkan dalam pernikahannya Abu Talib lah yang kemudian berkhutbah menjelaskan keutamaan keponakannya bahwa dia layak menikah dengan Khadijah. Artinya semua urusan pernikahannya itu dihandle oleh Abu Talib ketika menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Lah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melancarkan dakwah. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy itu bangkit dan marah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dakwah tauhid. Sehingga akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy agar tidak bisa berkutik di kota Mekah. Bahkan apabila di malam hari, karena cintanya Abu Talib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena takut ada panah, ada tombak
atau ada yang menyerang mendadak ke rumah Nabi SAW. Terkadang tengah malam Abu Talib datang kepada Rasul, mengetuk pintunya dan mengatakan, ya Muhammad, sebaiknya kau tidur di tempatku biar aku tidur di tempat. Itulah Abu Talib. Ya, kata Abu Talib, Muhammad, kau tidur di kasurku sana, biar kasurmu aku tidur di situ. Kenapa? Karena takutnya Abu Talib kalau tiba-tiba Rasul diserang dan dibunuh, dilempari tombak dan panah. Itu bentuk kecintaan Abu Talib kepada Nabi SAW. Makanya wajar Abu Talib sebenarnya tahu bahwa agama Nabi SAW itu agama yang paling baik dibandingkan agama-agama yang diserukan oleh penduduk Mekah sebenarnya. Dan itu pengakuan secara lisan. Apa kata Abu Talib dalam syairnya? Wallahi la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta usad fit turabi dafina wa araftu dinan la mahalata annahu min khairi adyanil bariyati dinan laula al malamah aw hadara masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Apa kata Abu Talib dalam syairnya? Demi Allah, tidak akan sampai kepadamu kekuatan besar apapun orang-orang musyrik, wahai Muhammad, sampai mereka membaringkan diriku di atas tanah sebagai mayat. Aku tahu agama yang paling baik dari semua agama adalah agama yang dianut oleh diri. Tapi kalaulah bukan karena celaan manusia, kalaulah bukan karena ejekan manusia, tentu kau akan dapati aku memeluk agamamu. Artinya Abu Talib itu mengakui bahwa agama Nabi SAW itu agama terbaik. Tapi sekali lagi, hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Hidayah itu milik Allah. Tapi Abu Talib karena dia adalah orang yang paling mencintai Rasul, apapun yang kemudian dilakukan Rasul tetap dibelanya. Bahkan suatu ketika orang-orang kafir Quraisy itu tidak terima, datang kepada Abu Talib dan mengatakan, ya Abu Talib, ponakanmu si Muhammad itu berani-beraninya mencaci maki Tuhan kami, memporak-porandakan jamaah kami dan barisan kami, menghina agama kami. Kalau kau tidak cegat, kami yang cegat. Abu Talib ketakutan, kemudian datang kepada Rasul dan mengatakan, ya akhi, wahai anak saudaraku, sudahlah cukup dakwah. Orang-orang Quraisy sudah mulai bangkit hendak menyerang dan mereka menyerangku. Maka kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali ma taraktu hadzal amri. Walaupun riwayat ini lemah tapi masyhur dalam kitab-kitab sejarah, wahai Abu Talib, kalaulah mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan dakwah yang mulia ini, demi Allah aku tidak akan meninggalkan. Maka Abu Talib mengatakan, ya kalau begitu sudahlah, terserah kamu, aku akan tetap membela. Begitulah jawaban Nabi kepada Abu Talib dan jawaban Abu Talib kepada Nabi SAW. Artinya Abu Talib itu dari hati kecilnya mengakui agama Rasul itu agama terbaik di kota Makkah. Pertanyaannya, kenapa Abu Talib tidak mau masuk Islam? Harusnya dia tahu bahwa agama Rasul itu agama terbaik. Mestinya dia orang as-sabiqun al-awwaluna fil Islam, dia orang yang pertama kali masuk Islam sebelum yang lainnya. Tapi saya katakan, hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Ya, jadi ibu, kalau ibu pulang ada keluarga yang masih belum seakidah dengan ibu, masih belum seiman dengan ibu, masih belum semanhaj dengan ibu, gitu ya. Kemudian ibu berusaha untuk mendakwahi mereka, tapi mereka juga menolak bahkan menghina, maka ibu tidak perlu kecil hati. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah, dan tugas ibu itu hanya menyambungkan hidayah Allah kepada orang lain. Ya, jadi ibu tidak boleh memaksa. Nabi saja loh tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib, apalagi ibu. Tapi tugas menghantarkan hidayah Allah kepada manusia itu tugas kita semua. Jadi tugas menghantar hidayah Allah kepada manusia itu tugas kita. Soal manusia menerima hidayah Allah ataupun tidak, berdoalah agar mereka sadar dan mendapatkan hidayah. Lihat ketika Nabi SAW
diperlihatkan dalam mimpinya dia berada di padang mahsyar. Kemudian Rasul melirik ke sebelah kanan, dilihatnya ada umat besar bersama Nabi. Kemudian Nabi SAW bertanya, itu umat siapa? Apakah itu umatku? Kata Jibril, bukan, itu umatnya Musa. Kemudian Nabi SAW melirik ke arah lain, rupanya ada umat yang lebih besar daripada umat Musa. Kemudian dikatakan, itulah baru umat. Tapi Rasul pun melihat ada Nabi yang hanya 10 orang pengikutnya, ada juga Nabi yang 2 orang pengikutnya, ada juga Nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Bayangkan Bu, Nabi yang nggak punya pengikut, kita bayangkan. Dia hidup di tengah-tengah kaumnya, dan kaumnya melihat bagaimana akhlak dan tutur katanya. Dia menyeru sepanjang hayatnya di kampungnya. Tiba-tiba tidak ada satupun orang yang beriman di kampungnya. Kira-kira perasaannya gimana tuh Nabi? Tetapi keberhasilan dakwah itu bukan karena mempunyai pengikut 1, 2, ataupun ribuan, ataupun ratusan ribu. Tetapi keberhasilan dakwah itu menyampaikan kebenaran. Kalau sudah disampaikan kebenaran itu, berarti ibu sudah berhasil berdakwah. Jadi berhasil berdakwah itu tidak menyembunyikan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran itu. Memang pahit rasanya, tapi harus disampaikan. Soal dia nerima atau tidak itu urusan Allah. Tapi kita kalau seandainya berhasil menyadarkan orang lantaran hidayah, lisan kita menasihati orang. Ingat sabda Rasul kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Ali, la an yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin na'am. Ya Ali, kalau seandainya engkau memberikan hidayah lantaran lisanmu 1 orang saja, enggak usah banyak-banyak, itu jauh lebih baik daripada unta merah, kinayah daripada perhiasan yang sangat mahal di dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Thalib sampai dia wafat tidak dapat hidayah sama sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka semangatlah kita berdoa agar kita yang sudah dapat hidayah Islam, yang sudah mendapatkan hidayah sunnah, berbahagia. Karena Imam Ahmad pernah ditanya, man mata 'alal Islam mata 'ala khairi. Ya Imam, bukankah orang yang mati di atas Islam itu mati di atas kebaikan? Marah Imam Ahmad. Kemudian mengatakan, wailaka, celaka engkau, man mata 'alal Islami was sunnah mata 'ala khairi. Tidak, orang yang mati di atas Islam kemudian sunnah barulah dikatakan mati di atas kebaikan. Kenapa? Karena banyak orang Islam tak kenal sunnah. Banyak orang Islam tak kenal hidayah sunnah. Makanya ketika orang itu sudah dapat hidayah Islam, kemudian mempelajari sunnah Rasul, bahagialah, berarti kita sempurna hidayah. Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Makanya lihat Nabi SAW berusaha menurunkan hidayah kepada orang itu sebagai panutan kepada kita. Sampai Nabi SAW harus ke pasar-pasar ukat, ke pasar-pasar di negeri Arab sana di zamannya, berteriak-teriak, qulu la ilaha illallah ayyuhan nas tuflihu, wahai manusia katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Itu Nabi berteriak-teriak di pasar-pasar. Tiba-tiba dari belakang ada Abu Lahab melempari dengan kerikil dan mengatakan la tusaddiquhu fa innahu kadhib. Orang pasar, jangan dengarkan orang yang ngoceh itu, maksudnya Rasul, dia itu pendusta. Lihat yang ngomong begitu siapa? Pamannya sendiri Abu Lahab, bukan dukung dakwah. Malah dikatakan pendusta. Ucapan saudara itu lebih didengar dibandingkan ucapan orang, karena ucapan saudara itu bisa dipertimbangkan orang lain. Dia pamannya sendiri mengatakan dia dusta, apalagi kami, kan begitu ya. Tetapi Rasul tidak berhenti menyampaikan hidayah Allah. Tetap dia berdakwah. Didatangi kepada pembesar-pembesar Quraisy, dia berdakwah kepada Allah untuk mereka. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang takut-takut, ada yang kemudian ragu-ragu. Macam-macam umat yang didakwahi Nabi SAW. Oleh karena itulah Bu, kalau seandainya ibu sudah dapat hidayah Islam dan juga hidayah sunnah, sudah mulai ngaji sunnah,
maka ajak kawan-kawan ibu, kawan-kawan Facebook, kawan-kawan Instagram, kawan-kawan YouTube, atau kawan-kawan tetangga-tetangga gitu ya, tularkan hidayah kepada mereka supaya mereka bisa diperbaiki akidahnya, ibadahnya, dan bisa gabung dengan kita, sehingga kita bisa istiqomah karena berada di lingkungan orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada rangkuman dari bab 1, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Hidayah itu mahal, tidak ada jualnya. Sebab kalau hidayah dijual di pasar-pasar, Bu, orang kaya yang dapat hidayah, orang miskin tersesat. Karena hidayah itu milik Allah. Dan Imam Ibnul Qayyim mengatakan, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dari semua nikmat dunia tidak bisa menandingi nikmat hidayah. Tetapi musibah yang menimpa seorang hamba tidak ada yang lebih besar dibandingkan musibah kesesatan. Oleh karena itulah beruntunglah ibu-ibu mempelajari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bu? Banyak orang yang belum dapat hidayah. Contoh saja yang ngaji di sini lebih sedikit dibandingkan yang ada di luar sana kan. Yang di luar sana kita jangan cerita orang awam. Cerita orang-orang yang sudah ngaji, yang sudah dapat hidayah Islam dan sunnah. Sampai kepada mereka pengumuman ada pengajian. Sampai kepada mereka pengumuman ada ta'lim. Tetapi dengan berbagai alasan berat juga kaki itu melangkahkan kaki ke sini kan, Bu? Kenapa? Karena kakinya belum dapat hidayah untuk dilangkahkan kaki ke sini. Beruntung, Bu. Ibu loh siang-siang berada di taman loh. Ibu harus yakin ibu sedang ada di taman sorga ini. Ibu saja kalau jalan-jalan gitu ya, kemana di Batam ini, ke Bukutri atau kemana yang ada taman yang indah, cantik, ada kolamnya gitu ya, ke angkringan sana itu, rasanya pengen lama di situ ya. Apalagi ada makannya macam-macam menu lagi di situ ya. Itu di taman dunia tuh, kita lo bisa berlama-lama di situ. Majelis taklim itu bukan taman dunia, tapi taman sorga. Kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat di taman sorga, singgah kau di situ, kata Rasul. Ketika ditanya apa yang dimaksud taman sorga itu, Rasul, kata Rasul, hilatul dzikri. Orang-orang yang berkumpul dalam rangka berzikir, bermajelis taklim, ngaji gitu ya. Jadi tidak semua orang dapat hidayah digerakkan ke sini, kecuali memang orang-orang yang memang Allah berikan hidayah sehingga ibu menjadi orang pilihan, bisa di siang hari ini hanya duduk-duduk di taman sorga. Ya walaupun muak-muak, walaupun ribut, walaupun ngobrol sendiri, yang penting kan di taman sorga, ibu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, tiada patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Dari sini ada faedah bahwa tidak boleh mendoakan orang-orang musyrik dengan doa ampunan, walaupun dia bapak kita, ibu kita, orang tua kita, kalau mati dalam kondisi kafir dan musyrik. Tidak boleh. Ya. Anaknya mukmin, ibunya kafir. Anaknya mukmin, bapaknya musyrik. Naudzubillah. Meninggal tuh bapak. Dan ini banyak kejadian, bukan hanya kepada manusia biasa. Nabi Ibrahim, bapaknya kafir, azab. Pembuat patung, penjual patung, penyembah patung, nah gitu, itu kan azab. Termasuk contohnya Abu Thalib di sini. Ya. Jadi orang sekelas Nabi saja ada orang tuanya yang kufur, apalagi bukan Nabi gitu ya. Makanya penting, yang menghalangi kita mendoakan ampun kepada orang tua yang kafir apabila meninggal itu karena hidayah. Nah, gitu ya. Hidayah yang menghalangi. Coba kalau saatnya mereka dapat hidayah Islam kemudian meninggal dunia sebelum dia wafat gitu ya. Mungkin sehari sebelum dia wafat dia masih Islam, mendapatkan hidayah Allah.
kita sudah boleh mendoakan ampun kepada dia. Tapi ketika dia tidak mau dan tetap terhalang hidayahnya, tetap kafir musyrik, meninggal, maka terhalang. Kita tidak boleh memintakan ampun kepada Allah kepada orang tua yang musyrik, yang kafir. Kemudian yang ketiga, suatu permasalahan yang sangat penting, yaitu tafsir sabda Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah. Tafsir kalimat ini ternyata berbeda dengan penafsiran dilakukan orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya telah memiliki ilmu. Artinya bahwa ucapan la ilaha illallah itu bukan hanya diucapkan secara lisan, tapi penting juga dipelajari secara pengetahuan. Karena kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensi, ya, ada kandungan isinya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Itu harus dipenuhi semuanya dan itu harus dipelajari. Minimalnya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa di dunia ini sesembahan semua batil kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah ternyata mengetahui maksud dari sabda Rasul tatkala beliau berkata kepada pamannya, katakanlah la ilaha illallah. Sungguh celaka orang yang tidak lebih tahu terhadap makna kalimat tersebut di atas daripada Abu Jahal. Yang herannya begini, Bu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkin Abu Thalib pamannya, itu kan di sampingnya itu kan ada Abdullah ibn Umayyah yang mengatakan kepada Abu Thalib, hei Abu Thalib, jangan dengarkan si Muhammad itu mengucapkan la ilaha illallah. Kamu jangan membenci agama nenek moyangmu Abdul Muthalib. Itu yang mengucapkan siapa? Abdullah ibn Abi Umayyah. Kalimat itu, rupanya masuk Islam. Memang hidayah, Ibu, ya. Hidayah itu seperti itu. Dia yang menyuruh Abu Thalib jangan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia pula setelah itu masuk Islam dan baik Islamnya. Siapa tahu hidayah itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Kadang-kadang kita mencela orang, rupanya dia pula belakangan orang yang paling baik, orang yang mencelanya pula jadi orang buruk. Kenapa? Karena amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal dan tengahnya, ya kan? Kemudian yang nomor 5, kesungguhan dan usaha maksimal yang dilakukan Rasul untuk mengislamkan pamannya. Rasul itu luar biasa, percontohan yang luar biasa. Beliau menyampaikan hidayah itu supaya umatnya masuk Islam, itu luar biasa. Harus rela dicaci, dimaki, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila, dikatakan perangkai syair, dikatakan pemecah belah, kemudian dihina, dicaci, dimaki, dilempar kotoran, mau dipenjarakan, mau diusir, mau dibunuh. Luar biasa Nabi itu, melihat sejarahnya. Untuk siapa kalau bukan untuk kita, ya. Kemudian juga yang nomor 6, hadis di atas adalah bantahan bagi orang-orang yang menyangka bahwa Abdul Muthalib dan para leluhurnya memeluk agama Islam.